Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Ananda dengan NIM 230751109 dari kelompok 2 akan mempresentasikan eksistensi dan kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal dan yuridis informal. Yang bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah. BK tidak hanya membantu siswa mengatasi masalah, tetapi juga mengembangkan potensi diri, kemampuan sosial, dan perencanaan karir. Eksistensi BK di sekolah memiliki dasar yang kuat baik dari segi yuridis formal maupun yuridis informal. Yang saya akan bahas kali ini yaitu eksistensi dan kedudukan BK di sekolah berdasarkan landasan yuridis formal dan informal. Eksistensi BK di sekolah. Eksistensi bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegratif dalam sistem pendidikan formal di sekolah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling dalam mewujudkan kemandirian peserta didik. BK memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, klasik sesuai dengan kebutuhan potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang yang dimiliki. Ciri-ciri kemandirian individual yang pertama yaitu percaya diri. Percaya diri artinya percaya tanpa ada keraguan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan. Dilihat dari aspek perkembangan, percaya diri adalah suatu keyakinan individu bahwa dirinya akan mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukannya. Siswa yang memiliki rasa percaya diri, ia akan sanggup melaksanakan semua tugas belajarnya tanpa keraguan sedikitpun. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan sikap moralitas yang baik yang harus ditanamkan kepada siswa sejak awal. Sikap dan perilaku siswa yang bertanggung jawab dapat memperkuat kapasitas mereka belajar. Yang ketiga, mengarahkan dan mengembangkan diri. Mengarahkan dan mengembangkan diri merupakan suatu kemampuan individu untuk mempertimbangkan secara cerdas atas pilihan alternatif suatu kegiatan yang perlu dilakukan. Yang keempat, tekun inisiatif dan kreatif. Tekun inisiatif dan kreatif merupakan aspek penting yang saling berkaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun adalah perilaku rajin bersungguh-sungguh secara substantif. Istilah tekun menunjuk pada perbuatan yang tahan lelah dan dilakukan secara konsisten. 5. Ingin mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Ingin mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain dengan didorong oleh sikap yang kuat, siswa yang mandiri mampu menunjukkan usaha atau perbuatan dalam intensitas yang kuat untuk menghasilkan produk yang berprestasi. Selanjutnya, kedudukan BK di sekolah. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu sistem pendidikan di sekolah harus dapat dijalankan fungsinya sebagaimana mestinya. 3 bidang pelayanan pendidikan yaitu bidang kurikulum. Bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajar yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Yang selanjutnya, yang kedua, bidang administrasi dan supervisi. Bidang ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengembalian kebijakan. Bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individu agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan tahap-tahap perkembangannya. Landasan yuridis informal. Landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Landasan yuridis formal terbagi menjadi yang pertama kurikulum 1975. 3 jenis layanan pada pendidikan formal yaitu layanan manajemen dan supervisi, layanan pembelajaran, layanan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya UU nomor 2 tahun 1998 bab 10 pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terancang untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perayaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya PP nomor 28 dan 29 tahun
90 bab 10 pasal 25 ayat 1 dan 2, bimbingan adalah bantuan kepada peserta didik untuk memahami diri, mengenal lingkungan, dan merancang masa depan. Bimbingan dilakukan oleh guru pembimbing. Selanjutnya, keputusan Menpan No. 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Tugas pokok guru bimbingan adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, dan mengevaluasi. Selanjutnya, pelaksanaan program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. UU nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkuantitatif sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator. PP nomor 19 tahun 2005 sampai 18 Standar Nasional Pendidikan tentang standar ini unit satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidik dasar menengah yang memuat pengembangan diri peserta didik dalam struktur KTSP, ditafsir dan pembimbing oleh konselor, guru, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, keputusan Dirjen PMPTK 2007 tentang rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur pendidikan formal yang berisi panduan penyelenggaraan BK di jalur pendidikan formal. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Bab 3 Pasal 15, salah satu perayaan bagi pendidik yang telah menyandang sertifikat pendidik untuk memperoleh tunjangan profesi adalah apabila pendidik yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru pembimbing dan konseling atau konselor. 11. Permendiknas nomor 22 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. 24. Landasan yuridis informal. Landasan yuridis informal yang pertama, landasan psikologi, merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologi pembimbing dan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Sosial budaya, kebudayaan dan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar keilmuan, baik menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatan, maupun pengembangan layanan itu secara berkelanjutan. Selanjutnya, landasan globalisasi. Landasan ini berhubungan dengan eksistensi guru BK yang menjadi anak didiknya sebagai anak didik yang berlandaskan dan mengikuti globalisasi. Kesimpulannya, berdasarkan landasan yuridis formal dan yuridis informal, dapat disimpulkan bahwa BK memiliki eksistensi kedudukan yang kuat di sekolah. BK bukan hanya merupakan layanan pelengkap, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.